Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan perombakan kabinet atau reshuffle yang akan rencananya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Sejumlah nama ataupun seluruh ketua umum partai politik telah hadir di Istana Negara untuk mengikuti prosesi pengumuman dan juga pelantikan menteri hingga wakil menteri di Istana Negara Jakarta. Saat ini kami sudah bersama dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mas. Sehat-sehat selalu ya. Mas, ini bagaimana Anda melihat bahwa terkait dengan reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo siang hari nanti? Ini kental nuansa politiknya. Biasanya kalau reshuffle itu selalu memperhatikan 3 hal penting ya. Pertama, faktor kinerja. Yang kedua itu politik akomodasi, yang ketiga itu adalah soal pertimbangan stabilitas politik. 3 variabel ini yang seringkali menyulitkan presiden, sekalipun punya hak prerogatif untuk mengganti menterinya, tapi ini menjadi pertimbangan penting. Satu yang paling ideal adalah pertimbangan kinerja ya. Kalau bicara tentang kepentingan kinerja, mestinya banyak menteri yang direshuffle. Bukan hanya 1 ataupun 2 yang kemudian kita dapat bocorannya belakangan ini ya. Kan banyak tuh menteri yang dinilai melakukan kerja-kerja politik 2024 misalnya, dan dia sedikit abai terhadap posisinya sebagai bantu presiden. Itu kan layak untuk direshuffle. Yang kedua, kenapa saya sebut pertimbangan politik akomodasi itu penting? Kita tahu persis setelah PAN menjadi bagian dari koalisional pemerintah, hampir setahun belum dapat apa-apa. Ini adalah contoh di mana koalisi lillahi ta'ala baru dipraktekkan oleh PAN. Dan akhirnya baru dapat menteri, kan hari ini. Ini menunjukkan bahwa politik akomodasi dalam konteks ini berlaku. Dan pada saat yang bersamaan kita juga melihat pada posisi wamen itu kan diisi oleh sejumlah kader-kader partai. Satu misalnya, terutama kader partai yang selama ini tidak lolos ke Senayan. Sempat disebut misalnya Sekjen PSI akan menjadi wamen. Kemudian sempat juga disebut misalnya ada kader Gerindra yang akan jadi wamen. Bahkan ada kader dari PBB, Partai Bulan Bintang, partainya Pak Yusril juga akan diproyeksikan sebagai posisi wamen. Ini adalah variabel-variabel penting yang kemudian membuat kenapa reshuffle kabinet dalam konteks hari ini menjadi penting dibicarakan. Nah, variabel yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, Mas. Variabel tentang stabilitas politik. Jadi jangan sampai reshuffle ini justru menimbulkan gejolak politik. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ada sejumlah haram hukumnya yang dilakukan oleh presiden dalam reshuffle 1. Mengganti mereka yang saat ini sebagai ketua umum partai. Nah, itu adalah harga mati untuk tidak direshuffle. Karena ini kan menyangkut marwah ketua umum partai tentu saja yang kemudian sangat powerful saat ini. Yang kedua, haram hukumnya itu adalah mengurangi jatah menteri yang saat ini dimiliki oleh partai politik. Kalau itu yang dilakukan maka akan terjadi gejolak, akan terjadi resistensi dan bahkan manuver-manuver politik yang ini akan kontraproduktif dengan kebijakan presiden yang kurang lebih sisanya 2 tahun untuk mengakhiri masa jabatan politiknya. Inilah yang saya kira kalau kita melihat bocorannya belakangan ini, bahwa ya ini sebenarnya adalah reshuffle yang lebih kentara nuansa akomodasi politiknya ketimbang alasan-alasan kinerja ataupun alasan-alasan yang lainnya. Nah, menarik ini Mas Adi menyampaikan bahwa ada kaitannya dengan haram politik pada saat mengganti seorang ketua umum di jajaran kementerian. Ada santer bahwa menyebut bahwa di porsi kursi Menko Perekonomian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini akan digeser. Bila ini terjadi, walaupun Ketua Umum PAN telah masuk di jajaran kementerian, apa yang akan Anda bayangkan bila pergeseran ini akan terjadi? Ya tentu pasti menimbulkan instabilitas politik. Makanya tadi saya sebutkan bahwa salah satu yang haram dilakukan oleh presiden itu mengganti menteri yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai atau sekjen partai. Karena ini kan menyangkut portofolio dan nama besar partai politik. Ini bukan hanya soal kinerja, tapi bisa dibayangkan ketua umum partai jadi pembantu presiden dipecat. Itu artinya kinerjanya tidak becus. Ini yang saya kira bahwa kenapa presiden kecenderungannya hari ini tidak satupun ada ketua umum partai, tidak satupun sekjen partai yang akan diganti oleh presiden dalam konteks reshuffle yang sebentar lagi akan diumumkan. Itu tadi yang saya kira ini soal alasan instabilitas politik yang menjadi pertimbangan penting. Makanya kalau dilihat rata-rata dari bocoran yang sudah muncul, beredar di kalangan media, bahwa reshuffle kabinet yang akan diumumkan segera oleh presiden itu sangat kentara nuansa politik akomodasi
dan memperhatikan persoalan stabilitas politik, dan tentu saja mereka ini adalah yang kemudian akan diproyeksikan sebagai presiden yang akan bekerja secara total, menuntaskan semua janji besar, kerja-kerja besar Jokowi yang selama ini tersendat. Karena kita tahu bahwa seringkali presiden itu marah-marah, berkeluh kesah dan curhat. Begitu banyak menteri yang tidak bisa bekerja dengan cepat, tidak bisa menyerap aspirasi, kemudian anggaran yang juga tidak tuntas, yang kemudian membuat kanal perbaikan di semua hal yang diinginkan oleh presiden itu tersumbat. Ini adalah momen pas. Tapi sekali lagi, karena presiden sekalipun punya hak prerogatif untuk mengganti menterinya, selalu dibenturkan pada persoalan-persoalan alasan politik, selalu dibenturkan pada alasan-alasan politik akomodasi. Inilah yang saya kira hari ini hanya akan terjadi. Reshuffle sifatnya terbatas, meminimalisir gejolak, dan tentu saja lebih kentara merangkul kelompok-kelompok politik yang akan menjadi kekuatan politik Jokowi di 2024. Karena ada Pak Ketum PAN misalnya akan jadi menteri. Dalam posisi wamen ada sejumlah menteri yang kemudian juga akan diambil dari partai-partai yang tidak lolos ke Senayan. Santer disebutkan misalnya Sekjen PSI, bahkan ada kader PBB yang juga diproyeksikan akan menjadi wakil menteri. Itu artinya bagi presiden merangkul menjadi penting bagian dari itu reshuffle, kinerja juga penting dan stabilitas juga penting. Tapi di atas tiga variabel ini, alasan merangkul itu adalah segala-galanya kalau dilihat kecenderungan saat ini. Kan pertanyaannya kan begitu banyak orang yang saya kira ngerti tentang perdagangan, ngerti tentang pertanahan. Tapi kenapa itu orang yang hanya dipilih oleh presiden? Ini yang saya kira bahwa untuk 2024 tentu saja Pak Presiden semuanya selesai dengan nyaman. Soft landingnya Jokowi bisa meninggalkan satu legacy yang kemudian bisa diwariskan dan bisa dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah Anda tidak melihat bahwa saat terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu, apakah itu juga terjalin sebuah konsensus antara misalnya Partai Amanat Nasional dengan Partai Golkar terkait dengan prosesi yang akan kita nantikan sesaat lagi di perombakan kabinet? Ya kalau kita membaca koalisi Indonesia Bersatu ya, itu kan satu yang mereka langsung sampaikan kepada publik. Ini bukan koalisi dalam koalisi, tapi ini adalah koalisi semacam skoci yang sebenarnya akan menjamin bahwa koalisi Indonesia Bersatu akan menerjemahkan dan melanjutkan semua mimpi besar presiden. Kan dulu waktu ada KIB ini muncul, kan dinyinyirin oleh teman-teman koalisi, dianggap sebagai madhab baru di internal. Dikhawatirkan sebagai kelompok-kelompok oposan yang justru muncul dari dalam. Tapi Pak Erlangga Hartarto, Zulhas dan Pak Soeharto yang saat ini sangat mungkin mereka itu berkongsi dalam satu kolam koalisinya Pak Jokowi memastikan bahwa koalisi Indonesia Bersatu menjamin semua visi besar dan warisan Jokowi yang sudah dilakukan selama 10 tahun itu bisa dilanjutkan oleh mereka. Sekalipun nanti mereka memiliki poros politik yang berbeda dengan siapapun di kubu pemerintah yang lainnya. Kan itu sebenarnya. Ada kepastian bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini bukan anak nakal yang justru akan menghilangkan anasir-anasir yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Anda melihat seperti apa bahwa saat ini seluruh ketua umum parpol hadir di Istana Negara dan juga akan mengikuti prosesi perombakan hingga siang hari nanti? Ya saya kira secara normatif memang ketua umum partai koalisional pemerintah harus hadir ke lokasi sebagai bentuk dukungan kepada presiden yang hari ini akan mengumumkan reshuffle jilid yang kedua misalnya. Yang kedua justru ini sangat produktif ya, yang bisa ditunjukkan kepada publik bahwa sekalipun ada isu reshuffle yang hampir setahun dibicarakan oleh publik, nyatanya tidak membuat kegaduhan-kegaduhan di internal ketua umum partai. Itu terbukti misalnya ketika makan siang kita lihat bersama mereka tampak bahagia. Karena satu kuncinya Mas, ketua umum dan sekjen yang jadi menteri saat ini tidak ada yang diganti. Betul. Beda ceritanya, kalau ketua umum partai, sekjen partai, yang saat ini jadi menteri di reshuffle, pasti makan siangnya nggak harmonis. Pasti ada elit politik yang tidak hadir. Yang kedua, kenapa elit partai ini sangat harmonis? Karena jatah partai yang saat ini dapat di koalisinya Jokowi itu tidak dikurangi. Ini yang kemudian saya sebut, ini persoalan instabilitas politik yang menjadi pertimbangan penting. Kalau sedikit saja misalnya nih jatah PKB dikurangin, PDIP dikurangin misalnya, Golkar dikurangin, P3 dikurangin, Nasdem dikurangin. Inilah yang kemudian akan menjadi titik awal. Di 2024 hanya justru akan dipenuhi oleh gemuruh politik ketimbang bicara tentang bagaimana melakukan kerja yang cepat seperti yang selalu diinginkan oleh Jokowi.
Baik, ini menjadi tantangan Presiden Jokowi untuk mengakomodir dan juga meresapi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja tim ekonomi dari Kabinet Indonesia Maju. Informasi terkait dengan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Breaking News Kompas TV.